dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, semester 1, kelompok 2. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Iren Hendrika Ramopoli, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi konsep dasar pembelajaran. Sebelum kami ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri lebih dulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Febrianti Sela Tarupada dengan NIM 222118101. Perkenalkan, nama saya Jini Aris dengan NIM 222118104. Kenalkan, nama saya Frans Palebangan dengan NIM 2211813. dasar dalam pembelajaran. Dalam memaknai konsep maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah. Dalam pembelajaran ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut, sehingga kemajuan belajar dapat dicapai dalam proses pembelajaran. Setelah mengalami proses pembelajaran, ada yang dinamakan hasil belajar sebagai sesuatu yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang meliputi segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mencapai tujuannya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam proses pembelajaran, harus ada hal yang dijadikan sebagai motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Menurut Sejanah 1989, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sedangkan belajar menurut Gedmi 1984 adalah suatu proses perubahan perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi dirasakan oleh yang bersangkutan sendiri. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa. Guru melihat dari kegiatan siswa sebagai aktivitas siswa, pikiran dan perasaan siswa. Sebagai contoh, siswa bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan, memecahkan persoalan, melaporkan hasil kerja, membuat rangkuman. Itu semua gejala yang tampak dari aktivitas mental dan emosional siswa. Perubahan perilaku hasil belajar akan tampak pada perubahan perilaku individu yang belajar. Seseorang yang belajar akan mengalami perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan belajarnya. Pengetahuan dan keterampilannya bertambah, dan penguasaan nilai-nilai dan sikap bertambah pula. Menurut para ahli psikologi, tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Semua lingkungan yang diperlukan untuk belajar siswa ini akan menjadi bahan belajar
dan pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan bagian penting yang perlu diketahui oleh seorang pengajar. Dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran, seorang pengajar dapat membuat suatu acuan dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih efektif serta mencapai tujuan pembelajaran yang perlu diharapkan. Prinsip pembelajaran yang perlu diketahui yaitu 1. Perhatian dan motivasi dalam proses pembelajaran. Perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas belajar. Perhatian dapat membuat peserta didik untuk menyerahkan diri pada tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Kedua, prinsip keaktifan belajar pada hakikatnya adalah proses aktif seseorang dalam melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku terjadinya kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. 3. Prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlihat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri terjun mengalami. Keempat, prinsip pengulangan teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar. 5. Prinsip tantangan. Implikasi lain dari adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang, seperti yang mengandung masalah yang perlu dipecahkan, siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. 6. Prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Terakhir, prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus membantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami berikan mengenai konsep dasar pembelajaran yaitu hal yang harus disadari saat ini adalah pentingnya belajar konsep tentang sesuatu. Konsep yang dimaksud tidak lain dari kategori-kategori yang kita berikan dari rangsangan yang ada di lingkungan kita sendiri. Konsep yang ada di dalam struktur individu merupakan hasil dari pengalaman yang diperoleh. Konsep inilah yang dijadikan dasar oleh seseorang dalam memecahkan masalah, mengetahui aturan-aturan yang relevan, dan hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh setiap individu.